Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa dan salam sejahtera bagi rekan-rekan aparatur pemerintah desa, anggota BPD, lembaga desa, pembina desa, pendamping desa, pejuang desa, penggiat desa, dan pemerhati desa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita terjauh dari pandemi virus corona. Amin ya robbal alamin. Penanganan virus COVID-19. Kali ini, Mimin Against Channel akan memaparkan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 283/2020 tentang insentif pajak terkait belanja barang, untuk. Namun sebelum kita ke materi, tidak ada salahnya jika memang dirasa channel ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan dibagikan ke yang lainnya, agar banyak yang tahu terkait materi kita kali ini. Kita langsung saja ke materi QA. Pemerintah telah memberikan fasilitas perpajakan terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 283/2020 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus DCS 2019. Perolehan barang kena pajak, insentif pajak pertambahan nilai PPN. Insentif pajak pertambahan nilai PPN diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PABN di dalam daerah PABN yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Pihak tertentu yang mendapat insentif yaitu 1. Badan atau instansi pemerintah, 2. Rumah sakit atau 3. Pihak lain yaitu pihak selain badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi coronavirus DCS 2019 COVID-19. Sementara itu, barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 meliputi obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Menurut hemat kami, peralatan pelindung diri dapat mencakup masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dan lainnya. Adapun jasa kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 meliputi 1. Jasa konstruksi, 2. Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, 3. Jasa persewaan, dan atau 4. Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. PPN yang terutang atasnya impor barang kena pajak oleh pihak tertentu tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma ditanggung pemerintah, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PABN di dalam daerah PABN oleh pihak tertentu ditanggung pemerintah. Cara mendapatkan fasilitas pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Faktur tersebut memuat keterangan PPN ditanggung pemerintah expense nomor 283/2020. Cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau pihak tertentu. Contoh, format dalam lampiran huruf A yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PABN di dalam daerah PABN harus membuat surat setoran pajak atau tulisan PPN ditanggung pemerintah expense nomor P3/2020 dan harus membuat laporan realisasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sesuai dengan
2 Permenkeu 28, 2020. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dan surat setoran pajak atau cetakan kode billing disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak paling laman 1, tanggal 20 Juli 2020 untuk periode masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Juni 2020 dan 2, tanggal 20 Oktober 2020 untuk periode masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Insentif pajak penghasilan di sisi lain, pihak tertentu yang melakukan impor dan atau pembelian barang pasal 22 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, sedangkan pihak ketiga yang melakukan penjualan barang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 impor dan atau yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 dalam masa pajak April 20 sampai dengan masa pajak September 2020. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor. Sementara pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 terkait penghasilan sehubungan dengan berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun dipotong PPh pasal 21 selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh dari pihak-pihak tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dalam masa pajak April 20 sampai dengan masa pajak September 2020. Pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 diberikan tanpa melalui surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 21. Selain itu, penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun dipotong PPh pasal 23. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh dari pihak-pihak tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 dalam masa pajak April 20 sampai dengan masa pajak September 2020. Pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 diberikan melalui surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 23. Cara mendapatkan fasilitas PPh untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Pihak tertentu dan pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B Permenkeu 28/2020. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap dengan menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 dan atau pasal 23 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C Permenkeu 28/2020 atau surat penolakan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B Permenkeu 28/2020. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan permohonan pembebasan PPh pasal 22 dan atau
atau kata pasal 23 wajib pajak dianggap diterima. Itulah seputar gambaran Pemke 28 Pemke 3 2020 terkait pajak belanja penanganan COVID-19. Terima kasih sudah menonton, semoga memberikan pengetahuan dan wawasan terkait perpajakan. Mohon maaf atas kekurangan. Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berdesa.